mungkin kesempatan terakhir kita untuk minta kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang saya sendiri pun tidak menyadarinya, Tuhan tolong ampunilah ya saya. Banyak orang yang beranggapan begini, nggak apa-apa berdosa, ambil perjamuan, nanti darah Yesus yang kita minum itu yang akan menyucikan kita. Bukan, jangan dibolak-balik. Jangan bilang tidak apa-apa berdosa, nanti darah Yesus yang kita minum itu yang akan menyucikan kita. Kita bilang ketika kita ambil, harusnya kita yakin bahwa kita ada dalam keadaan berbahaya. Kalau ada dosa tersembunyi, minta ampun kepada Tuhan. Kalau tahu kita ada sakit hati kepada orang atau orang lain, apalagi ada sakit hati kepada kita, ya pilihan kita kan. Sebelum perjamuan, kalau ada perjamuan kudus sebelumnya mau berdamai dulu, atau kalau sudah dalam keadaan seperti itu baru teringat kemudian berdamai. Ya paling tidak kalau orangnya datang misalnya kebaktian ketiga, kita kebaktian pertama, paling tidak ada tekad dalam hati, saya akan datangi dia sebentar dan bereskan. Atau pilihan kita adalah tetap keraskan hati, tapi jangan coba-coba ambil itu. Jangan coba-coba ambil itu. Nanti kita lihat. Yang berikutnya, tidak boleh membedakan sesama orang percaya. 1 Korintus pasal 11 ayat 29, dalam bahasa Indonesia itu kita tidak bisa melihat dengan jelas. 1 Korintus pasal 11 ayat 29, di sana hanya dikatakan begini: barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa mengakui tubuh Tuhan. Coba kita pahami apa yang dimaksud dengan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Apakah tidak mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus? Itu yang dimaksud dengan tidak mengakui tubuh Tuhan atau tanpa mengakui tubuh Tuhan. Apakah tidak percaya bahwa Yesus sudah disalibkan? Itu yang dimaksud dengan tidak mengakui tubuh Tuhan. Bukan itu. Dalam bahasa Yunani, teks bahasa Yunani, ada satu kata yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya begini: barang siapa makan dan minum ada kata di satu kata bahasa Yunani, dia terima, baru tanpa mengakui tubuh Tuhan. Kata diakrino itu biasa tulisannya. Diakrino itu artinya to separate, make a distinction, discriminate, dan lain sebagainya. Artinya kalau kita makan perjamuan itu dengan membeda-bedakan sesama jemaat, oh yang ini begini, yang ini begini, itu yang dimaksud tanpa mengakui tubuh Tuhan. Artinya karena dia jari, dia bukan tubuh Tuhan. Kita mulai membeda-bedakan, mengklasifikasikan jemaat Tuhan, tidak mengakui bahwa kita semua adalah satu kesatuan. Masih ada misalnya blok-blokan. Oh ini bloknya ini, saya nggak sehati dengan dia, saya bukan kelompoknya dia. Nah, kalau kita makan perjamuan masih dengan ada sikap seperti yang kita katakan tadi, sikap itu tidak boleh ada dalam diri seseorang yang akan ambil bagian dalam tubuh atau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau masih ada, lebih baik jangan ambil. Kenapa? Karena yang terakhir, perjamuan itu tidak boleh dianggap enteng. Kalau kita melakukannya dengan ada hal-hal yang seperti itu, berarti kita menganggap perjamuan adalah hal yang remeh, hal yang sepele. Kita anggap enteng. Nah kalau kita menganggap enteng, ada bahayanya. Mereduksi arti dan nilai dari perjamuan kudus. Kita anggap itu cuma makan-makan biasa, atau saya bilang tadi kita jadikan itu hanya sebagai obat. Kita jadikan itu hanya sebagai ya tadi
cadangan di lemari es yang setiap saat kita bisa ambil, kita butuhkan. Kalau kita lakukan itu, kita mereduksi artinya, kita mereduksi nilainya, berarti kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan ada akibat. Yang pertama, di 1 Korintus pasal 29 dan 30 itu dikatakan akan mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Makan dalam keadaan tidak berlayak, ada dosa yang tersembunyi. Makan dengan keadaan tidak ada pengampunan terhadap orang lain atau pemberesan dosa dengan orang lain. Makan dengan membeda-bedakan sesama anggota jemaat. Makan dengan apa lagi? Tanpa menghargai tubuh Tuhan. Kita makan dengan menganggap itu hanya seperti obat dan lain sebagainya. Kita reduksi, kita nilai dan artinya itu mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Nah, hukumannya ya macam-macam. Tetapi ada yang lebih spesifik lagi di ayat 30. Karena barang siapa tuh, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Perjamuan kudus di sisi lain dapat memberikan kesembuhan bagi yang sakit, tapi di sisi lain dapat menyakitkan orang yang sehat. Dapat menguatkan yang lemah, tapi di sisi lain dapat melemahkan yang kuat, yang sehat. Kalau kita ambil dengan keadaan berlayak, dengan keadaan yang patut, berkat yang kita terima. Kalau kita ambil dengan keadaan yang tidak berlayak, tidak patut, sebutlah kutuk yang kita terima. Kenapa saya berani bilang kutuk? Di 1 Korintus 11 ayat 30 bahkan dikatakan, dan tidak sedikit yang meninggal. Meninggal, maksudnya meninggal sebelum waktunya, gara-gara makan dalam keadaan tidak berlayak. Kadang-kadang kita tidak menyadari mungkin hukuman yang membayang di belakang perjamuan kudus itu. Mata kita cuma arahkan kepada berkat, sehingga kita pikir yang penting ada berkat. Saya mau makan dalam keadaan seperti apapun saya akan diberkati. Ini berkat. Kita tidak lihat ada hukuman, bahkan ada kematian yang membayang di belakang perjamuan kudus itu. Kalau kita lakukan, kita ambil bagian di dalamnya dalam keadaan yang tidak berlayak. Itu sebabnya kenapa perjamuan kudus itu selalu diingatkan. Minggu depan ada perjamuan kudus. Bukan hanya sekedar pengumuman supaya kita tahu oh minggu depan ada perjamuan kudus, atau supaya orang-orang yang lupa jadi ingat, bukan. Tapi setidaknya itu menghentak nurani kita, kesadaran kita. Minggu depan ada perjamuan kudus. Sepanjang minggu ini saya harus lakukan pemberesan. Sepanjang minggu ini kesempatan bagi saya untuk jaga hidup tetap berkenan kepada Tuhan. Bereskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya ketika kita ambil perjamuan kudus, kita ada dalam keadaan berlayak. Kesembuhan yang kita terima, berkat yang kita terima, bukan sakit penyakit dan kutuk kematian yang kita terima. Amin. Oke. Ada pertanyaan? Kalau itu anak-anak bagaimana? Karena kalau ada perjamuan nanti di kelas sekolah minggu tuh orang tua udah anaknya udah diambil. Saya sengaja simpan itu. Yesus menginstruksikan kita lakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu lahir ketika Yesus lakukan makan Paskah dengan murid-muridnya, ya kan? Itu dasarnya kan, bayangan perjamuan kudus atau kematian Kristus bermula Paskah di Perjanjian Lama. Aturan yang ada, ya saya tulis, salah satunya diberikan kepada orang yang percaya
Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak? Bolehkah mereka makan perjamuan kudus berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan mengenai anak domba Paskah? Boleh, asal diberi pemahaman dan kalau perlu didampingi oleh orang tua. Boleh, sebab aturan makan domba Paskah yang adalah nubuat tentang kematian Yesus dan juga tentang perjamuan kudus, seluruh keluarga harus makan. Bahkan orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel, yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, kalau dia sudah disunat, dia boleh makan. Jadi itu khusus untuk orang Israel. Seluruh anggota keluarga harus makan domba Paskah. Harus makan domba Paskah. Tapi ada di situ kan, kalau anak-anakmu bertanya, Keluaran pasal 12, apakah ini? Atau apa yang kita lakukan ini? Hendaklah kamu memberitahu kepada anak-anak. Jadi harus diberitahu, diajarkan tentang perjamuan. Apa itu perjamuan? Sehingga mereka ambil bukan karena lucu rotinya kecil, ya bukan karena minum di gelas kecil. Tetapi mereka juga, walaupun pemahaman mereka belum dalam tentang itu, paling tidak mereka tahu karena Yesus pernah mati bagi kita di kayu salib. Jadi kita nggak perlu ajar, oh ini karena ada anak domba Paskah di perjanjian lama. Bilang aja karena Yesus pernah mati bagi kita, dia beri perintah kita harus makan ini untuk ingat Yesus pernah mati. Ini tubuh Tuhan, ini kita minum, makan, Tuhan berkati kita. Penjelasan yang sederhana, yang simpel bagi mereka. Yang penting membangun kesadaran mereka tentang apa yang dilakukan. Mereka tidak anggap itu main-main di gereja. Boleh, anak-anak. Orang percaya, orang tidak percaya boleh diberikan? Tidak boleh. Dia tidak memahami itu apa. Apalagi orang tidak percaya yang sudah dewasa, yang harusnya sudah bisa mengakui bahwa ini tubuh dan darah Tuhan, saya percaya kepada Yesus. Jangan diberi kepada mereka. Saya pernah diminta telepon, ada keluarga yang sakit, anggota jemaat, ada keluarga yang sakit di rumah sakit Darmais waktu itu. Saya datang karena hari perjamuan waktu itu. Tolong layani perjamuan. Hari Minggunya saya dengan satu teman datang ke Darmais, sudah bawa perjamuan. Sudah ada di tempat tidur orangnya dalam keadaan lemah. Saya tanya sama ini di gereja di mana? Oh, baru datang dari kampung, dari Bangka. Oh, di sana gereja di mana? Oh, dia belum percaya Tuhan begini. Saya langsung bilang, masukin lagi di tas perjamuan. Saya doakan, minta kemurahan Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Keluar dia tanya, Om, kan saya minta, kan saya minta untuk dilayankan dengan perjamuan. Saya bilang, bagaimana saya bisa layani dia dengan perjamuan kudus? Dia dalam keadaan tidak bisa bicara waktu itu. Bicara nggak bisa, dalam keadaan sadar, tapi keluar suara mau bicara tidak bisa. Bagaimana kita akan yakin bahwa dia bisa bilang dia percaya kepada Tuhan? Selama ini dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bawa ke rumah sakit masih dalam keadaan tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa berikan perjamuan kudus, layani dia dengan perjamuan kudus, sementara saya tidak bisa dapatkan pengakuan dari dia bahwa dia percaya Yesus adalah Tuhan? Saya bilang, ya terserah. Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa melakukannya. Kalau saudara marah, saya terima. Tidak apa-apa. Oh begitu ya, bro. Saya baru tahu. Wah, ya karena kamu nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi ya, tolong dipahami bahwa saya tidak bisa melakukan itu. Dia bisa terima, dia bisa terima. Orang tidak percaya jangan dikasih.
Sekarang kan jadi lata biar orang tidak percaya. Saya baru ambil dari gereja. Ayo makan saja, minum, kamu pasti sembuh. Dijadikan seperti jimat, ya, seperti berhala. Nggak perlu seperti itu. Jadi harus orang percaya, anak-anak boleh diberi dengan penjelasan, ya, dengan pengakuan. Oke? Ada lagi? Iya, Desi udah colek tius. Kemarin belum jawab. Teman saya bilang begini, memang dari yang itu. Kenapa? Teman saya bilang begini katanya, kalau dia itu bilang perjamuan kudus itu bukan lambang, tetapi darah dan daging Yesus sendiri. Itu sebenarnya lambang atau gimana? Roti dan anggur itu adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Tapi ketika didoakan, Yesus bilang, makanlah ini tubuh, minumlah ini darah. Dalam ketika dia ditaruh di depan, itu adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Tetapi ketika didoakan, kita makan tubuh dan darah Tuhan. Memang roti, tapi ketika sudah didoakan, yakinlah bahwa yang kita makan kelihatannya roti, tapi itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Tapi waktu makan, didoakan makan, itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Oke? Sebenarnya ada yang nyambung lagi. Kalau itu tubuh dan darah Tuhan, habis perjamuan apakah boleh dimakan atau harus dikubur lagi? Ada pendeta-pendeta GPD yang ekstrim. Setelah selesai kematian itu tidak boleh diutak-atik, tidak boleh dimakan, tidak boleh dijamah, harus dikuburkan karena itu tubuh dan darah Tuhan. Bagi saya, tubuh dan darah Tuhan itu atau roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Tuhan di dalam komuni, dalam persekutuan. Kalau sudah selesai, sudah di luar itu sudah selesai. Masa harus dikubur lagi? Dibuang nggak boleh karena tubuh dan darah Tuhan, harus dikubur. John harus disuruh gali satu ubin tiap bulan. Hari di sebawa di pastori, tutup lagi. Nggak perlu harus se-ekstrim itu kan. Tubuh dan darah Tuhan ketika itu ada dalam sakramen perjamuan kudus. Di luar sakramen perjamuan kudus itu adalah roti dan anggur yang tidak perlu kita takut memakan, nggak perlu. Itu sebab apa level pengertian jemaat kita udah sedalam itu untuk anak-anak kelas 2, kelas 3. Karena setahu saya anak kelas 2, kelas 3 disuruh enjoy perjamuannya. Jadi pengertian di jemaat kita udah sampai seperti itu. Atau ini beban pure di Wismami? anak kelas 2, 3 yang sekarang SMP. Oh, SD. Kayaknya Bapak Gembala berulang kali selalu ingatkan. Ya paling tidak untuk anak-anak SD ya jangan diajar sampai ada hukuman, mau sakit, mau apa. Kan selalu diingatkan kan. Bapak Gembala saya tahu selalu ingatkan anak-anak, dikasih tahu, jelaskan. Berapa kali itu kan dikasih tahu. Saya yakin harusnya kalau sudah berapa kali disampaikan itu tanggung jawab orang tua. Nah sekarang tinggal dikembalikan kepada orang tua sebenarnya. Apakah mereka menjelaskan itu kepada anak-anak atau tidak? Kalau tidak menjelaskan artinya pemahaman itu putus di orang tua. Apakah itu beban
dibebankan lagi ke guru-guru sekolah minggu, ya jelas, makanya diajarkan lagi kan. Dengan pemikiran mungkin bisa jadi miss di orang tua, tidak dilanjutkan ke anak-anak, atau orang tua tidak menjelaskan ke anak-anak, ya dari kita. Mungkin perlu sekali-sekali sekolah minggu yang kelas kecil, bukan cuma anak-anaknya yang sil, tapi mungkin sekali-sekali 6 bulan sekali kumpulkan orang tua yang punya anak-anak kecil itu. Atau anak-anak kecil itu suruh mereka undang bapak-bapak mereka, orang tua, ya salah satu mungkin datang bersama-sama dengan mereka, dan itu dijelaskan lagi kepada mereka. Jadi orang tuanya ada di situ, anak-anak ini juga ada di situ. Dijelaskan lagi, mungkin perlu seperti itu. Mengantisipasi ada ya seperti tadi, miskomunikasi atau tidak diteruskannya pemahaman-pemahaman seperti itu dari orang tua kepada anak-anak. Ya tidak salah kan? Sekolah minggu kita bukan cuma didik anak-anaknya, tapi kita juga harus bisa lewat orang tua juga memberikan pemahaman kepada anak-anak. Oke? Kembali yang kemarin. Yang kemarin pertanyaannya apa ya? Apakah harus anggur dan roti yang tidak beragi ya? Terus kalau diganti sama air putih boleh nggak? Ya. Boleh. Air putihnya didoain dulu dong, Terus kalau kan itu kalau diganti kayak Fanta kita boleh. Pertanyaan begini, kalau misalnya tentang roti, siapa yang tahu roti apa yang Melkisedek beri kepada Abraham? Satu. Kedua, Yesus makan waktu itu roti tidak beragi karena perayaan Paskah memang mewajibkan tidak ada ragi. Tapi yang dimaksud dengan roti tidak beragi itu bukan hanya secara literal saja. Roti yang tidak beragi, Alkitab bilang ragi itu adalah simbol lambang yang begitu kuat tentang dosa. Itu sebabnya ketika kita ambil perjamuan, bukan rotinya yang harus tidak beragi untuk dikontekstualisasikan ke zaman kita sekarang. Kitanya justru yang harus tidak beragi. Apa artinya kalau rotinya tidak beragi tapi kitanya beragi, tidak berlayar? Jemaat mula-mula ketika mereka melakukan itu, perhatikan, mereka memecah-mecahkan roti di antara mereka. Dan itu bukan dalam suasana Paskah. Roti di Israel bukan cuma roti tidak beragi semua kan. Roti tidak beragi itu dimakan khusus pada hari raya Paskah. Rangkaian hari raya Paskah selama 7 hari. Hari raya Paskah adalah tanggal 21-nya. Mulai tanggal 15 tanggal 14-nya, hari raya Paskah tanggal 14-nya, kemudian berlangsunglah hari raya roti tidak beragi itu sampai tanggal 21 dimulai dari Paskah. Jadi kita bukan hanya tangkap, sebenarnya bukan hanya tangkap arti literalnya saja, tapi kita lihat makna rohani yang lebih jauh pemahamannya dibanding dari sekedar apa yang kelihatan. Pertanyaan kemarin kan dihubungkan dengan baptisan. Kalau baptisan dituntut seperti itu, jangan salah. Yesus memberi contoh, tetapi apa yang Yesus berikan contoh itu adalah bicara tentang cara. Maknanya itu lebih penting kan? Caranya memang harus tepat, harus seperti yang Yesus lakukan. Tapi makna dari baptisan air itu, hakikat dari baptisan air itu apa? Kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Artinya kita sebenarnya harusnya, saya bilang waktu di hari Sabtu, harusnya kita seperti Yesus mati, dikubur dan bangkit. Tapi Yesus bilang, baca Roma pasal 6, mungkin karena kita nggak baca waktu itu Roma pasal 6. Itu adalah persamaan dengan kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus.
bersamaan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Yesus perintahkan lakukan itu. Orang percaya harus jadi seperti Yesus, mati, dikuburkan, dan bangkit. Tapi nggak perlu harus seperti itu. Ini persamaannya. Sebagai tanda kita percaya, disamakan, ambil bagian dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Caranya adalah dengan perjamuan kudus. Kalau kita mau memahami secara literal, sama seperti kalau Yesus makan roti tidak beragi, kita juga perjamuan harus roti tidak beragi. Artinya Yesus mati dan disalib, dikuburkan dan disalib, kita juga harus mati, dikuburkan, dan disalib. Tapi diberikan persamaan. Ijazah SMA, yang tidak bisa lulus SMA, ikut paket C. Atau tidak pernah sekolah, sudah lama tidak sekolah, tidak punya waktu untuk duduk di sekolah secara reguler, ikut paket C itu dapat ujian. Lalu ujiannya dapat ijazah persamaan. Nilainya setara dengan nilai ijazah SMA. Walaupun kita tidak duduk sekolah di SMA. Oke. Ada lagi? Enggak, kita lanjut. 8:30. Artinya kita tunggu saja. Yang berikutnya tentang kesembuhan Allahi. Kami percaya kesembuhan Allahi atas segala penyakit oleh bilur-bilur Yesus dalam kuasa namanya. Dosa adalah penyebab utama adanya penyakit dan kematian di dunia. Nah, ini yang saya katakan. Jika tidak ada dosa, maka penyakit pun tidak ada. Markus pasal 2 ayat 5 dan ayat-ayat lain, Yesus sering bilang begini. Ada orang datang kepada Yesus dalam keadaan sakit. Yesus tidak bilang, sembuh engkau dari sakit. Dia bilang, anakku, dosamu sudah diampuni. Dan orang itu kemudian sembuh. Orang itu sakit. Yesus tidak bilang, sembuhlah engkau dari sakitmu. Dia bilang, dosamu sudah diampuni. Dan yang sakit jadi sembuh. Yesus to the point, bukan kepada akibat tetapi pada penyebab. Sakit itu cuma akibat, penyebab utamanya adalah dosa. Kalau penyebabnya dibereskan, akibatnya pasti akan beres, ya kan? Kalau rumah kita lotengnya bocor, netes air kalau hujan, air netes itu kan cuma akibat karena ada genteng atau atap yang bocor. Nah, kalau lotengnya saja yang kita tambal terus, ya tetap kalau hujan akan bocor lagi. Karena penyebab utamanya tidak dibereskan. Tapi coba kalau atapnya seng atau gentengnya yang kita tambal, kita tutup bocornya, udah berhenti semua. Yesus selalu begitu, bereskan dosa, maka penyakit juga akan sembuh. Penyakit menyerang manusia pada umumnya karena 3 hal. Yang pertama, kelalaian manusia menjaga kesehatan. Yang kedua, serangan iblis untuk menjatuhkan atau menghancurkan iman orang percaya. Yang ketiga, teguran atau hukuman dari Tuhan. Tentunya karena kita melakukan hal yang salah, dosa, Tuhan perlu menegur kita. Jadi 3 hal ini, ya ada ayat-ayatnya. Ayub pasal 1, serangan iblis kepada Ayub, ya kan? Tentunya dengan catatan harus seizin Tuhan, seizin Tuhan. Iblis bilang, cabut pagar, angkat pagar yang engkau taruh mengelilingi Ayub. Kita lihat Ayub akan tetap bertahan dalam imannya atau tidak. Tuhan bilang, mari aku serahkan dia ke dalam kekuasaan. Perbuat apa yang engkau suka dengan catatan nyawamu tidak boleh diapa-apa,
dan nyawanya tidak boleh diapa-apakan. Dan hanya sebatas mana Tuhan meluaskan iblis bekerja, hanya sebatas itu dia dapat bekerja. Jadi sakit bisa jadi karena serangan iblis. Dia punya tujuan menjatuhkan iman orang percaya. Bisa jadi juga karena teguran Tuhan. 2 Samuel 24 itu Daud bikin kesalahan dengan menghitung orang Israel. Tuhan suruh pilih kan, Daud pilih baik, penyakit sampar menimpa orang Israel, banyak orang yang mati. Yakobus itu bilang, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya katanya didoakan dan sembuh. Ini ayat sering salah digunakan, saling mengaku dosa. Istri belum tahu, suami sudah berdiri di depan jemaat, saya selingkuh. Damai di jemaat, pulang rumah, istri keluar dari rumah. Yang disebut saling mengaku dosa itu adalah maksudnya kepada siapa kita lakukan kesalahan, kepada orang sesama kita siapa yang kita lakukan dosa, atau dosa kita berhubungan dengan siapa, orang itu yang kita datangi. Saya berantem dengan Desi, saya nggak minta maaf ke dia, saya berdiri di depan jemaat, Desinya nggak ada di sini. Nggak kena kan? Saya harus bereskan dengan orang itu. Suami selingkuh, istri nggak tahu, berdiri di depan orang mengaku dia selingkuh. Ya harusnya dia datangi istrinya, kemudian mengaku kedosanya kepada istrinya, karena pihak yang dirugikan adalah istrinya. Jangan ngaku ke orang lain dulu, sementara pribadi yang dengan dia kita bersentuhan langsung urusan dosa itu kita tidak bereskan, kita tidak akui. Jadinya jadi salah kaprah kan? Jadi dosa penyebabnya salah satu. Teguran hukuman Tuhan karena kita berdosa. Kita harus perhatikan hal-hal ini. Saya kalau disuruh mendoakan orang sakit, saya ingat sekali. Tanya dulu, kenapa bisa sakit? Oh begini. Ya, ada percakapan dulu sih. Kira-kira ada dosa nggak? Ya langsung. Kadang-kadang kita baru datang sakit perut. Dalam Yesus setan keluar. Dalam tanda kutip kasihan setannya. Ini luar dia bilang gua kagak apa-apa. Dia yang udah tahu makanan penuh lalat dia makan sakit perut, gua yang dikencing-kencing. Iya. Ya kalau memang sakit karena perutnya, sakit perutnya karena dia makan, ya kita berdoa Tuhan, kuman penyakit yang ada di tubuhnya dalam nama Yesus, sakitnya disembuhkan. Jangan tengking-tengking setan. Atau mungkin sakit itu karena dia berdosa kepada Tuhan, kita tengking setannya, ya nggak bakalan sembuh. Yang perlu kita lakukan adalah bawa orang itu, doakan dia bersama-sama, minta ampun dosamu kepada Tuhan. Kalau sakitnya karena dia berdosa terhadap Tuhan, tanpa kita tengking setannya, kita berdoa untuk minta pengampunan dari Tuhan, dia akan sembuh. Jadi nggak semua doa untuk orang sakit harus tengking setan. Nggak semua. Kita lihat penyebabnya apa. Kita coba pahami apa yang melatar belakangi orang itu sakit, sehingga kita jadi, ya kalau begitu kan nggak perlu takut kan doakan orang sakit lagi kan. Mohon hikmat dari Tuhan. Saya ya nggak bilang saya sudah gimana, pernah satu kali doakan orang sakit, saya nggak tahu. Doakan orang sakit di rumah sakit Husada, saya ingat sekali.
Saya dengan teman hamba Tuhan satu sedang berdoa. Teman ini yang berdoa, Tuhan Engkau jamah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan Engkau sembuhkan. Sudah doa macam-macam. Dalam hati saya rasa tidak sejahtera. Saya malah berdoa, Tuhan ampuni orang ini kalau dia berdosa kepada Dia. Di sisi lain, secara negatif saya berpikir begini, apakah kemudian kejadian sesudahnya itu karena kami tidak kompak, dalam artian saya berdua di situ, dia doanya lain, saya malah doanya lain. Itu dari sisi negatif. Karena begini, saya berdoa, Tuhan ampuni kalau dalam hati kan, karena nggak mungkin dia lagi dalam nama Yesus terus saya ampuni dosa. Saya cuma haleluya dalam hati, ampuni dosanya Tuhan kalau dia bersalah. Saya malah doa serahkan. Kalaupun memang kehendakmu dia harus pergi, ya jadilah kehendakmu, tapi tolong kemurahan-Mu berlaku. Ampuni kesalahan-kesalahannya. Pulang. Sampai di pastori nggak lama ditelepon. Kalau balik lagi ke rumah sakit, begitu balik sudah meninggal. Sisi negatif saya sudah ungkapkan. Sisi positifnya saya dalam hati begini. Puji Tuhan saya sempat serahkan dia kepada Tuhan. Puji Tuhan saya sempat doakan, minta Tuhan ampuni dosanya. Ya saya lebih kemudian memilih melihat itu dari sisi positif. Paling tidak supaya saya tidak dikejar-kejar rasa bersalah. Berapa kali doakan seorang saya dalam hati, ini rasa-rasanya 2 atau 3 kali. Ini kayaknya ada teman satu sampai tahu mendoakan orang sakit. Tahu, hamba Tuhan masih ada di dalam. Doakan orang di rumah sakit Darmais, berdoa. Cuma dia sendiri yang pergi waktu itu. Memang yang lain lagi pelayanan, berdoa. Pulang, dia masih di jalan. Sudah ditelepon ke pastor, sudah meninggal. Begitu dia sampai balik, sudah meninggal. Jadi naik motor lagi balik. Begitu sampai di rumah sakit, masuk di kamar, keluarga-keluarga yang anggota keluarga yang ada di situ sudah ada waktu tadi dia berdoa. Jadi begitu teman ini masuk, keluarga ada beberapa keluarga yang berdoa. Oh, ini yang doakan tadi. Itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Dia tidak mau doakan orang sakit. Dia mau paksa, dia bilang nggak mau. Terserah kalian mau lapor ke om ke tante, saya tidak mau. Sampai saya ingat kalau nggak salah ada satu saat mau tidak mau memang cuma dia yang bisa pergi doakan. Kalau nggak salah kita ngubur orang atau apa itu, mau tidak mau harus dia yang pergi. Dan puji Tuhan dia doakan, besoknya keluar dari rumah sakit. Itu yang membuat dia punya nyali lagi. Doakan orang sakit. Saya nggak tahu kalau nggak jadi kejadian seperti itu, sembuh dia doakan, mungkin sampai sekarang bakalan trauma dia. Orang sakit. Baik, jadi ada 3 penyebab kita harus jeli. Bukan cuma hamba Tuhan, kita buru-buru sekolah minggu. Saya bilang mungkin anak sekolah minggu kita akan ada yang sakit, kita besuk, kita doakan mereka. Untuk apapun penyakit yang dialami manusia, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Amin. Karena 1 Keluaran 15:26 bilang Tuhan itu adalah apa? Yehova Rafa. Dia Allah yang Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. 1 Korintus 15 ayat 55. Maut, sengat maut, semua sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan. Apapun penyakit yang dialami manusia, Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Artinya begini, Tuhan itu adalah penyembuh yang utama. Segala penyakit dia dapat sembuhkan.
Biasanya kalau ada yang utama, ada yang apa? Ada yang utama, ada yang alternatif. Kalau Yesus penyembuh utama, berarti ada penyembuhan alternatif lainnya. Tinggal kita melihat penyembuhan alternatif itu berkenan kepada Tuhan, maksudnya masih sesuai dengan firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan atau melanggar firman Tuhan. Kadang-kadang atau sebagian besar kita menganggap bahwa dokter medis itu, tindakan medis itu adalah bukan penyembuhan alternatif. Kalau lihat dari Alkitab itu alternatif. Karena penyembuh utama harus Tuhan. Kita menganggap kesembuhan alternatif itu, penyembuhan alternatif itu, oh yang di luar medis. Cara-cara yang dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan medis, dukun, urut, pijat dan lain sebagainya. Ya medis itu yang utama. Iya, dari sudut pandang ilmu pengobatan atau secara medis. Tapi kalau kita lihat secara hukum dari Alkitab, Tuhan penyembuh utama, artinya yang lain itu yang alternatif. Kebanyakan kita lebih percaya kepada yang alternatif daripada yang utama. Iya. Saya 2 kali Desember tahun lalu dan 2 tahun lalu, 2012 dan 2013. 2012 bulan Desember saya harus melayani safari Natal selama 1 minggu di daerah Pekanbaru, Riau. Hari Senin saya berjalan, hari Jumat malam anak saya panas. Anak saya panas tinggi. Waktu itu dia belum genap 1 tahun. Panas tinggi. Hari Sabtu panasnya makin tinggi, makin naik. Sampai hari Minggu diukur suhu tubuhnya 30-an derajat Celcius. Saya berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, iman saya cuma sampai 40 derajat Celcius. Ya, saya walaupun katanya dokter lihat di internet apa, oh anak perempuan daya tahan terhadap panas lebih kuat daripada anak laki-laki. Bahaya katanya kalau sudah 40 itu hati-hati. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, iman saya cuma sampai di 40 derajat Celcius. Artinya kalau termometer itu angkanya menyentuh 40 derajat Celcius, saya akan bawa anak ini ke dokter. Tapi saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Kalau dia menyentuh 40 derajat Celcius, saya akan bawa ke dokter. Bukan anjak Tuhan. Tapi saya bilang begini, dan Tuhan, untuk berikutnya kalau anak ini sakit, saya akan bawa ke dokter. Saya bilang saya nggak akan doa bagaimana lagi. Sedikit sakit, dokter. Karena saya bilang ini pertaruhan iman saya. Saya bilang ke Tuhan, kalau sekali ini anak ini harus ke dokter, maka untuk seterusnya saya akan percaya dokter. Saya bilang. Saya diskusi dengan istri, bagaimana? Ini hari Sabtu, sampai tengah malam dia panas tinggi. Senin pagi saya harus jalan, bagaimana? Saya jalan atau tidak? Istri bilang, kalau kamu tidak jalan terus bagaimana? Saya bilang, saya hamba Tuhan. Pelayanan di sana itu tanggung jawab untuk melayani jiwa-jiwa. Tapi anak ini jiwa yang paling dekat yang Tuhan taruh di hidup saya. Dia juga perlu dilayani. Saya tidak pergi hari Senin, saya kasih tahu dari hari Minggu. Saya bilang peduli amat yang di sana kasarnya, peduli amat yang di sana kelimpungan, cari pembicara yang lain untuk bicara di Natal mereka. Sebagai pengkhotbah, banyak hamba Tuhan yang bisa ganti saya. Saya bilang sebagai suami dan sebagai ayah, tidak ada orang lain yang dapat menggantikan saya. Ini prioritas. Saya lebih memprioritaskan kepada hal yang tidak tergantikan. Saya bilang begitu. Istri saya bilang begini, kita berdoa
besok hari Minggu, kalau dia sembuh, kamu pergi. Kalau panasnya nggak turun, jangan pergi. Oke, deal, berdoa kepada Tuhan. Baik. Pagi kebaktian hari Minggu pagi, panasnya masih tinggi. Tes terus, saya itu kan pokoknya termometer taruh terus. Lihat, 40, entah mau kebaktian berapa, cabut ke dokter. Tapi puji Tuhan, diukur selalu 39,8, 39,7. Satu hari 39, saya yang ukur sendiri. Cepat sekali, 36, 37, 39, 39,5. Dia naik mulai pelan 39,6, 7,8, 9. Saya udah dokter ini. Berarti di 39,9. Puji Tuhan. Tuhan masih hargai iman saya. Habis kebaktian jam 2 sore, panasnya turun. Istri saya bilang, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kamu pergi. Senin saya pergi, ikut penerbangan pagi sampai di tempat kebaktian jam 7 kurang 15. Padahal kebaktiannya jam 7 mulai. Ganti baju di dalam mobil, sudah gak mandi, peduli amat kan? Udah gak mandi, sampaikan firman Tuhan. Sampaikan tentang masalah yang luar biasa melalui Natal. Selesai firman Tuhan, saya duduk, handphone di kantong, bergetar terus. Lama sekali bergetar. Saya bilang, ini apa? Ini sudah biarkan saja sampai selesai ibadah. Begitu selesai ibadah, lihat istri SMS miss call sudah hampir 20 kali. Saya telepon, kenapa? Anak panas tinggi lagi. Ya cuma saya sendiri, saya udah tahu. Saya bawa dia ke dokter. Oke, nggak apa-apa, saya bilang. Terus dokter suruh periksa darah. Dan dokter bilang malam ini dia harus dirawat di rumah sakit, di rumah sakit. Saya bilang begini. Saya bilang ke istri saya, setan kurang ajar. Saya bilang setan kurang ajar. Saya baru sampaikan firman Tuhan tentang kuasa Allah. Saya datang ke sini karena kita berdoa dan Tuhan jawab doa kita. Dia nggak lama sampai hari Senin itu. Ini saya baru sementara baru banyak. Yang di sana nggak diserang, yang di sini diserang. Saya bilang begini, malam ini dia tidak bisa atau tidak akan diopnam, bawa pulang. Istri saya bilang, kalau dokter bilang begini, tidak. Saya bilang, bawa pulang, nggak ada di rumah sakit. Saya tutup telepon. Marah ke setan, kesel saya, rasa saya nggak setan. Saya kemudian ikuti, masih ada acara drama dan lain sebagainya. Pulang ke tempat teman di mana saya nginap, di pastori yang sakit. Sampai pagi, jam 4 pagi saya kaget, seperti dibangun kaget. Istri nggak telepon. Sebab saya pesan, hasil tes darahnya keluar, langsung telepon saya. Jam 4 pagi saya kaget, istri nggak telepon, sudah jam begini. Saya telepon ini, nggak diangkat. Waduh, saya bilang, gimana ini? Saya telepon lagi. Oh, ternyata diangkat. Jadi di mana kan? Saya sudah di pastori. Anak, ini sudah nggak demam lagi, sudah nggak panas lagi. Hasil pemeriksaan nggak ada demam berdarah, nggak ada tipes, semua baik-baik